Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia. Saya Nur Awalia. Halo, saya Sulfikri. Tujuan kami membuat video ini semata untuk tugas kuliah kami pada mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum, yang dimana kami akan menjelaskan terkait materi dengan judul Validitas Kebenaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kami harap ini tidak dijadikan sebagai rujukan pembelajaran. Adapun yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, semoga bermanfaat. Mari kita masuk ke pembahasan. Validitas kebenaran. Manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Banyak cara yang ditempuh untuk memperoleh kebenaran, antara lain menggunakan rasio seperti rasionalis dan melalui pengalaman atau empiris. Struktur-struktur pengetahuan manusia menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam hal menangkap kebenaran yang berbeda. Tingkatan yang rendah menangkap kebenaran adalah pengetahuan indrawi dan naluri. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi dalam menangkap kebenaran adalah pengetahuan rasionalis dan intuitif. Adapun 3 kajian filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas apa itu realitas. Yang kedua, etimologi. Etimologi membahas metodologi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, aksiologi. Aksiologi membahas tujuan diciptakannya ilmu pengetahuan. Oke, kita masuk pada pembahasan teori kebenaran korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan akan dianggap benar jika sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Artinya, kebenaran akan muncul ketika apa yang dipikirkan atau dikatakan itu selaras dengan yang akan dituju. Teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh-tokoh, salah satunya Plato dengan Aristoteles, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dalam pandangan ini, fakta alamlah yang menjadi dasar untuk mengukur apakah suatu kebenaran bisa dianggap benar atau tidak. Oke, saya akan memberikan satu contoh pernyataan untuk bisa membuktikan apakah teori korespondensi ini bersifat relatif atau mutlak. Namun sebelumnya, teori ini memiliki kelemahan. Kenapa? Karena fakta bisa berubah sesuai dengan waktu dan kondisi. Contoh pernyataannya itu seperti ini. Dulu kan orang-orang percaya kota Ujung Pandang yang ada di Sulawesi Selatan itu kan dulunya orang-orang percaya namanya kota Ujung Pandang. Nah, tapi dulu pernyataan itu benar, tapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena namanya sudah berubah menjadi Kota Makassar. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa teori korespondensi itu bersifat relatif, bukan mutlak. Nah, teori kebenaran yang kedua yaitu teori kebenaran koherensi. Menurut Jujun bahwa kebenaran koherensi adalah suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut bersifat koheren dengan pernyataan sebelum dianggap benar. Contohnya, manusia pasti akan mati. Nah, saya manusia dan saya pasti akan mati. Adapun contoh lain secara logis tidak bisa dibenarkan oleh koheren, yaitu manusia mempunyai hidung, monyet juga mempunyai hidung. Maka manusia dan monyet sama-sama mempunyai hidung. Dengan demikian, koherensi tidak bisa membenarkan bahwa manusia dan monyet sama. Adapun kelemahan daripada koherensi, di mana koherensi tidak dapat mengeneralisir suatu objek dari pernyataan dengan pernyataan sebelumnya. Seperti halnya orang mengungkapkan bahwa hukuman bagi koruptor sebaiknya dihukum mati. Nah, pernyataannya, apakah dengan adanya hukuman mati dapat menjamin korupsi tidak ada lagi? Nah, contoh lainnya adanya KPK, lembaga yang bertugas memberantas korupsi. Nah, pernyataannya, apakah dengan adanya KPK, korupsi telah terberantas? Dari teori dan contoh-contoh kebenaran koherensi di atas bisa ditarik simpulan bahwa kebenaran koherensi adalah kebenaran yang relatif, sebab tidak semua pernyataan dapat diulangi pada pernyataan sama. Maka dihadirkan komponen teori pragmatis. Teori kebenaran pragmatis. Teori ini menyatakan bahwa suatu kebenaran akan dianggap benar jika memiliki manfaat atau kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Jadi, ukuran kebenarannya itu bukan pada fakta atau logika, tetapi seberapa bermanfaat hasilnya. Teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh-tokoh, salah satunya William James dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dalam pandangannya ini, jika suatu ide atau tindakan membawa
hasil yang baik, maka itu akan dianggap benar. Nah, sebaliknya jika tidak membawa manfaat, maka itu akan dianggap tidak benar. Misalnya begini, dalam hal sopan santun, kita itu akan tetap mengucapkan salam ataupun ucapan terima kasih. Bukan karena itu selalu membawa manfaat langsung, tetapi itu sudah menjadi norma ataupun kebiasaan bersama. Nah, demikian teori pragmatis ini menekankan bahwa suatu kebenaran bersifat praktis, fleksibel, dan bergantung pada nilai guna, bukan pada kesesuaian fakta ataupun logika. Kebenaran mutlak itu adalah kebenaran yang tidak pernah berubah kapanpun dan dimanapun, dan semua orang juga akan percaya dengan pernyataan ini. Contohnya, matahari yang terbit dari timur, ataupun barang yang jatuh ke bawah, barang yang jatuh itu pasti akan jatuh ke bawah. Siapa sih yang tidak percaya dengan pernyataan itu? Nah, sedangkan kebenaran relatif itu adalah kebenaran yang bisa berubah sesuai dengan waktu dan pemahaman manusia. Misalnya contoh yang tadi ya, pernyataan mengenai kota ujung pandang yang ada di Sulawesi Selatan itu kan dulu orang-orang percaya bahwa itu namanya, tapi sekarang pernyataan itu tidak benar lagi karena sudah diganti secara resmi menjadi Kota Makassar. Nah, jadi teman-teman, dalam hidup kita mengenal dua jenis kebenaran. Ada kebenaran yang tetap selamanya dan ada yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia.